Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi ada shalom. Shalom. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Pujian penyembahan kami Tuhan, kami berdatang Tuhan di hadapan-Mu. Layakan kami, kuduskan sucikan kami Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu oleh pujian penyembahan kami saat pagi hari ini. Pada cara Engkau Tuhan, kami rindukan kuasa-Mu, hadirat-Mu, urapan-Mu. Menjamah setiap hati kami yang rindu dan haus akan Engkau saat pagi hari ini. Haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Katakan oleh karena kemurahan-Mu. Terjadi bagiku, sekali lagi katakan oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Ibu saudara saya ulang tuh bangkit berdiri. Katakan oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada. Amin. Sampai bersyukur Tuhan, Kau selalu ada bagi kami. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Kami sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah
sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku kami ucap syukur, haleluya, amin. Kita percaya Tuhan Yesus itu baik, amin. Kita mau katakan Tuhan Yesus itu baik. Amin. Kasih setiamu Tuhan Yesus selalu baru.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya Yesus, terima kasih. Sungguh besar kasih setiamu dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Kami bersyukur punyalah seperti Engkau Tuhan. Allah yang luar biasa, Allah yang penuh kasih,
ku tinggikan Engkau, tinggikan Engkau, melebihi segalanya, lebih dalam roh dan kebenaran selamanya. Roh dan kebenaran selamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang paling meriah. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah, karena kami tahu hanya Engkau Allah yang patut dan layak kami puji, kami sembah, kami agungkan. Allah di dalam putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang telah datang ke dunia ini menyelamatkan kami. Terima kasih untuk kesempatan pagi ini. Kami tidak ingin lewati pagi yang indah ini sebagai kesempatan untuk kami bersyukur dan berterima kasih buat anugerah-Mu yang telah memeliharakan kami sampai saat detik ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk semuanya, makanan, minuman, pakaian, kesehatan keluarga kami, untuk semua dan semuanya ini yang datang hanya daripada-Mu saja. Karena itu Tuhan, pada kesempatan pagi ini kami ingin sungguh-sungguh memuji dan menyembah-Mu. Bahkan kami ingin buka hati kami untuk firman-Mu. Kami ingin duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan apa yang menjadi isi hati dan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya dengan sukacita, sebab kami tahu firman-Mu adalah kehidupan, firman-Mu adalah kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menyambut firman-Mu. Bersama saya yang siap menyambut firman Tuhan, kita bersama-sama katakan amin, amin, haleluya. Pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah memperhatikan dan berdoa buat saya, sehingga saya kembali boleh sehatlah gitu loh. Kalau dibilang sehat, saya juga belum berani bilang karena saya belum kembali kontrol ke dokter. Karena ini saya karena terlalu banyak makan sirup barangkali ya, sehingga kena gula darah saya tinggi sekali saudara-saudara. Sampai 560 apa kalau nggak salah. 59 ya. 565 ya. Karena itu saya cuma mau pesan kepada jemaat yang saya kasihi, perhatikanlah kalau kita hidup ini, walaupun kita kesempatan minum, makan, tapi jangan berlebihan ya. Kita boleh minum sirup tapi jangan berlebihan ya. Semacam saya itu waktu itu agak berlebihannya, kenapa? Di rumah saya ada minuman, Ibu Lian bikin selasi ya, minumnya pakai sirup. Lalu ada es kelapa, minumnya pakai sirup. Lalu saya suka sekali tape ya, minumnya pakai sirup ya. Karena kebanyakan sirup jadi gula darah saya tinggi. Dan kalau jemaat yang saya kasihi punya ciri-ciri ya, tiba-tiba sering haus ya, mulut kering, sering haus, lalu sering kencing, segera periksa gula darah ya, jangan sampai terlalu tinggi. Sebab pada waktu saya gula darah saya tinggi 500 itu, saya sering kali haus, kering mulut saya. Lagi tidur pun mendusin kering. Lalu kalau malam bisa bangun kencing itu 5-6 kali. Nah itu ciri-cirinya, jangan ya saudara-saudara, jangan
Jangan contoh seperti saya senang minum sirup. Akibatnya saudara-saudara, sekarang saya tidak boleh minum sirup, gitu ya. Nggak boleh yang manis-manis, gitu ya. Nah, bahkan kemarin saya beli pisang uli direbus, gitu ya. Begitu direbus, kalau yang pertama separuh masih tidak terlalu matang, jadi masih tidak terlalu manis. Itu saya bisa makan satu, sehari hanya satu. Tapi sisanya itu setelah beberapa hari baru direbus, jadi udah matang sekali. Jadi begitu selesai direbus, saya cobain, aduh manis banget. Saya kasih tahu istri saya, mah ini pisangnya manis sekali. Istri saya coba gitu ya, ya betul manis. Ya saya bisa berkata, waduh manis sekali. Tapi saya tidak boleh makan saudara-saudara. Makannya cuma begini nih. Segini makannya. Jadi selagi ada kesempatan, jangan salah gunakan kesempatan itu. Amin. Ternyata dalam segala hal saudara-saudara, jangan salah gunakan kesempatan itu, ya. Karena kalau kita salah gunakan, akibatnya kita harus menanggung resikonya. Seperti saya sekarang tidak boleh makan pisang rebus. Sekarang lagi musim apa saudara-saudara? Musim mangga, harum manis, murah manis. Saya hanya boleh makan sebegini aja saudara-saudara. Ya seginilah, makannya segini aja nih saya. Yang saya boleh makan cuma segitu. Jadi bukan setengah mangga, cuma sepotong aja. Ya karena itu perhatikan kesehatan kita. Nah saya juga mau kasih tahu nanti selesai ibadah, ya Cikinyo, siapa lagi yang rasanya punya tensi tinggi, saya bawa alat untuk mengukur tensi, ya. Tekanan darah juga perlu. Jadi kalau yang mau diukur tekanan darahnya, nanti selesai ibadah boleh tinggal di sini, kita ukur tekanan darahnya. Sebab mengukur tekanan darah itu cepat, paling cuma 2 menit, ya. Itu yang saya mau sampaikan. Selagi kita ada kesempatan, jangan kita salah menggunakan kesempatan itu, saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya ingin mengajak jemaat untuk kita melihat dalam satu catatan di Alkitab, saudara-saudara, yang ketika saya membacanya, saya menjadi sedih juga. Saya merasa sedih gitu ya. Ternyata beginilah manusia, ya. Beginilah manusia sedemikian rupa telah melupakan kepada Sang Pencipta, telah melupakan kepada Tuhan yang menjaga dan memberkatinya. Mungkin ada yang berkata, enggak Pak, saya enggak lupa pada Tuhan. Ya, mari kita lihat, coba kita menguji diri kita pada kebenaran firman Tuhan hari ini yang saya ingin ambil dalam Injil Yohanes pasal pertama ayat 1 sampai 13. Ya. Injil Yohanes pasal pertama ayat 1 sampai 13. Mari kita baca bersama-sama. Yohanes pasal pertama ayat 1 sampai 13. 2, 3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya,
tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ayat apa yang membuat saya merasa sedih dan semakin saya berkata, ampuni kami manusia-manusia, Tuhan ampuni saya. Karena dikatakan ia datang kepada milik kepunyaannya. Coba, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Betapa menyedihkan dan menyakitkan kalau ada anak, ya, di mana orang tuanya datang dan orang anak itu tidak mau menerima orang tuanya. Apalagi saudara dan saya. Kita diciptakan oleh Allah, kita diberi kehidupan. Saudara-saudara, mungkin kalau saudara belum mengalami seperti saya begini, tiba-tiba sakit yang mengejutkan, ya. Barangkali kita tidak terlalu berasa. Kita sehat karena Tuhan, saudara-saudara. Jangan bilang kita sehat karena saya sering olahraga seperti saya. Tidak, olahraga cuma menyegarkan badan. Bicara sehat itu Tuhan yang memberikan. Amin. Saudara boleh olahraga, tapi kalau makan saudara tidak terkendali atau karena satu dan lain hal, saudara bisa sakit. Virus corona menulari seseorang, nggak peduli orang itu sehat, olahraga atau tidak. Karena itu kesehatan datang dari Tuhan. Semua anugerah Tuhan. Tetapi kadang-kadang saudara-saudara harus kita akui kita lupa akan anugerah Tuhan. Kita kurang memperhatikannya, cenderung menyepelekan saudara-saudara. Oke, saya ingin kita tinggalkan dulu sejenak ini. Kita tahu negara Irak. Negeri Irak kita tahu. Saudara tahu di Alkitab itu yang paling banyak negeri dicatat adalah Israel. Negara yang kedua yang paling banyak tercatat di Alkitab adalah Irak. Yang biasa disebut Mesopotamia, Babylon. Itu Irak. Nah, coba perhatikan ya. Tahukah kita bahwa Taman Eden adanya di Irak. Ketika Allah menciptakan manusia dan menaruh di Taman Eden itu ada di Irak. Mesopotamia yang saat itu adalah Irak adalah pusat peradaban. Kenapa? Abraham berasal dari Ur yang terletak di bagian selatan Irak. Menara Babel adanya di Irak. Bahkan tercatat Nabi Nuh pun membangun bahtera di Irak, saudara-saudara. Yusuf berkhotbah di Niniwe yang terletak di Irak. Daniel masuk gua singa adanya di Irak, Babylon. Peristiwa dibakarnya Sadra, Mesak, Abednego ya di Irak. Belsasar Raja Babilonia melihat tulisan di dinding, dia di Irak. Nebukadnezar Raja Babylon membawa tawanan bangsa Yahudi, itu di Irak. Yehezkiel berkhotbah di Irak, orang Majus diperkirakan dari Irak. Petrus pun sempat berkhotbah di Irak. Nah, saudara-saudara, Irak itu ternyata negara yang punya peranan yang penting dalam sejarah hidup manusia, saudara-saudara. Taman Eden itu ada di Irak. Coba saudara-saudara bisa bayangkan. Adam dan Hawa diciptakan di Irak. Penampakan iblis pertama kali di Irak. Irak begitu punya peranan. Pertanyaannya saudara-saudara, apa yang terjadi dahulu yang merupakan satu sejarah kehidupan manusia
Lalu Irak bagaimana sekarang? Irak yang kita kenal cuma Saddam Hussein. Kalau Irak ingatnya kita Saddam Hussein. Tidak ingat semua ini. Coba saudara-saudara, kita bisa bayangkan. Negara yang paling banyak dicatat di antara negara-negara lain selain Israel, Irak. Tetapi sekarang bagaimana Irak? Irak itu Islam, saudara-saudara. Mengapa bisa terjadi? Yang kedua, kalau kita perhatikan 7 gereja yang tercatat di dalam Wahyu, Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia adalah gereja-gereja yang terdapat di Turki pada masa itu. Lalu sekarang, di mana gereja itu? 7 gereja yang tercatat di Wahyu itu ada di Turki. Termasuk yang terakhir itu Hagia Sophia ya. Gereja Hagia Sophia yang diambil oleh dijadikan masjid itu. Semua di Turki. Dulunya Turki itu kekristenan luar biasa. Lalu sekarang bagaimana? Turki Islam. Gereja-gereja itu. Bahkan yang terakhir kalau nggak salah memang Hagia Sophia itu gereja yang begitu indah. Diambil telah menjadi masjid. Pertanyaannya bagaimana? Kenapa bisa terjadi? Mungkin kita tidak pernah terpikirkan ketika saya mulai membaca ini. Dan saya mendapat kiriman mengenai Irak. Saya seperti diingatkan. Seperti saya diingatkan kalau manusia khususnya anak-anak Tuhan tidak hati-hati. Hidupmu seperti Irak nantinya. Hidupmu menjadi seperti Turki. Mungkin dalam perjalanan hidup kita merasa, saya masih ibadah, saya masih setia. Saya Kristen loh Pak. Bahkan saya aktivis gereja. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya mendapatkan satu pengertian ketika saya merenung. Agama itu cuma baju saudara-saudara. Saudara Kristen itu baju. Tetapi Kristen yang benar adalah Kristen jiwamu, hatimu. Amin. Bukan bajumu. Baju bisa tukar. Karena itu jadilah anak-anak Tuhan di mana Kristus sungguh-sungguh ada dalam hati kita. Dan itu nyata di dalam sikap hidup kita. Tidak ada sesuatu pun sekecil apapun perintah Tuhan yang tidak kita ingin ikuti. Tidak ada satu larangan Tuhan apapun juga, sekecil apapun juga yang kita ingin langgar. Kita harus lakukan firman Tuhan itu sungguh-sungguh. Hanya dengan demikian saudara dapat berkata, aku Kristen karena Kristus ada dalam diriku. Dengan demikian saudara-saudara, saya berharap kita semua akan dapat terhindar, dapat menghindari daripada hanyutan arus dunia ini yang kalau saudara perhatikan dan renungkan, dunia ini sedang membawa manusia menuju ke sebuah kehancuran. Tapi kita tidak sadar. Kenapa? Sebab arus dunia yang membawa manusia, menggiring manusia sekarang dalam kehancuran, itu adalah arus yang nikmat saudara, yang nyaman. Seperti kapal Titanic ketika dia berlayar, di mana orang-orang sedang berpesta pora di dalam kapal Titanic itu, mereka semua tidak sadar bahwa kapal Titanic sedang berjalan menabrak gunung es. Tidak seorang pun tahu. Bahkan nahkodanya pun tidak tahu. Kalau kita tidak hati-hati saudara-saudara, dunia ini sedang menggiring, membawa kita semua dalam satu arus yang begitu cepat. Yang menuju kehancuran karena apa? Karena semua itu dikemas. Arus itu membuat semua manusia terninak bobokan oleh kenyamanan dan kenikmatan dunia ini saudara-saudara. Saya mau katakan,
Kalau kita sadar kita ini tidak sedang ikut arus dunia, harusnya kita tahu hidup di dalam kekristenan tidak enak. Kalau kita sadar hidup sebagai orang Kristen tidak enak, berarti saudara-saudara telah minggir daripada arus dunia ini. Tapi kalau saudara-saudara pikir kekristenan it's okay loh. Sakit kita doa minta Tuhan sembuhkan. Ya bagus dong, boleh dong. Susah minta pertolongan Tuhan. Tapi kekristenan itu bukan hanya hidup di dunia ini enak. Amin. Kekristenan tidak membawa saudara hidup di dunia ini enak. Tidak. Pelajari Alkitab, kita akan menemukan kekristenan tidak membawa hidup kita di dunia ini enak. Tetapi kekristenan membawa kita mempersiapkan selama hidup di dunia ini untuk masuk dalam kehidupan yang kekal bersama Kristus Yesus. Amin. Ini yang kita harus sadari betul-betul. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Manusia diciptakan oleh Allah di dalam kesempurnaan. Serupa dan segambar dengan Allah. Semua disediakan. Tetapi karena pelanggaran Adam, pelanggaran Hawa, manusia harus terpisah dari Allah selama-lamanya. Karena ketika engkau makan buah itu, engkau akan mati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal pertama sampai ayat 11, maka kita bisa lihat saudara-saudara apa yang dikatakan. Firman pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup. Di dalam Tuhan Yesus Kristus firman itu ada hidup saudara-saudara. Dan hidup itu adalah terang manusia. Nah, dengan jelas sekali dikatakan di dalam Kristus Yesus firman yang hidup itu ada kehidupan. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ketika saudara-saudara ada di dalam Kristus Yesus dan Kristus Yesus sungguh ada dalam kita, saudara akan hidup di dalam terang itu dan kegelapan tidak menguasainya. Apa artinya ini? Ketika Kristus ada dalam kita dan kita dalam Kristus, maka kita akan mengerti mana yang benar, mana yang boleh, mana yang salah dan yang tidak boleh. Karena kita tahu mana yang terang dan gelap. Di dalam kegelapan saudara tidak akan melihat apapun juga. Tetapi di dalam teranglah saudara akan melihat apakah kita berpakaian dengan benar, apakah ada coreng-corengan dalam baju kita, wajah kita. Ketika ibu-ibu mau berdandan, berias, harus mempunyai cahaya dan lihat di cermin. Dikatakan terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Ketika saudara-saudara dan saya sungguh-sungguh dalam Kristus dan Kristus ada dalam kita, percayalah bahwa saudara-saudara tidak usah diajar. Firman Tuhan akan berbicara dan mengingatkan saudara-saudara lewat Roh Kudus bahwa terang itu akan menghapus semua kegelapan sehingga kita bisa melihat yang baik, yang jelas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan kita melakukan kesalahan apapun juga, sekecil apapun juga. Ayat yang berkata, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Mengapa dunia tidak mengenalnya?
Karena dunia ini telah jatuh dalam dosa, hidup dalam kegelapan saudara-saudara. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mau ingin katakan, dunia tidak mengenalnya sejak dunia jatuh dalam dosa, kegelapan menyelimuti dunia ini. Akibatnya dunia tidak bisa melihat kebenaran, tidak dapat melihat mana yang benar dan mana yang salah. Dan lebih lagi, yang paling menyedihkan dikatakan ia datang kepada milik kepunyaannya. Dia datang kepada manusia yang merupakan milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Saudara sadar nggak? Saya sadar nggak? Sebetulnya kita inilah yang dikatakan dalam Alkitab ini. Bahkan mungkin sangat berkemungkinan sampai detik ini kita adalah orang seperti ini. Ia datang kepada milik kepunyaannya tetapi orang kepunyaannya tidak menerimanya. Mungkin kita berkata, enggak Pak, saya menerimanya. Iya. Logika kita berkata, iya saya menerimanya. Pikiran kita sadar, Yesus Tuhan, iya saya terima. Tetapi apa yang ada dalam hatimu dan hatiku seringkali tidak seperti itu. Kita mengerti bahwa hidup ini perlu Tuhan. Tuhan itu segalanya. Tetapi ingat, tangan kanan bisa menerima, tangan kiri bisa menolak, saudara-saudara. Renungkanlah apa yang kita perbuat. Renungkanlah apa yang kita perbuat. Saudara dan saya adalah sama, saudara-saudara. Saudara dan saya adalah sama, kita sama-sama manusia. Tetapi saya ingin belajar terus setiap hari. Agar firman itu hidup di dalam saya. Dan saya betul-betul menghidupi firman itu dalam kehidupan saya. Saya bertanya, Tuhan kenapa saya mesti sakit? Kenapa saya mesti sakit? Sampai saya tidak bisa bikin renungan. Karena konsentrasi saya pun terganggu, saudara-saudara. Saat ini mungkin saya dibilang sehat, ya. Tadi pagi pun saya masih bisa jogging kira-kira 45 menit. Tetapi kan gak ada yang tahu kalau kadang-kadang kepala saya seperti goyang-goyang, keseimbangan saya kurang. Tidak tahu. Lalu saya bertanya, Tuhan kenapa ya saya sakit? Saya merenung, kenapa Tuhan? Apa Tuhan? Roh Kudus, Engkau jawab pertanyaan ini. Mungkin ada sesuatu yang Tuhan ingin berbicara kepada saya. Mengingatkan, seperti firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita saudara-saudara. Agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang betul-betul anak-anak Tuhan. Menerimanya dengan sungguh-sungguh. Karena itu ayat selanjutnya dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tetapi semua orang yang menerimanya, kalau saudara dan saya yang menerimanya, kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka, yaitu saudara dan saya yang percaya di dalam namanya. Percaya di dalam namanya ada kuasa. Percaya di dalam namanya ada keselamatan, saudara-saudara. Siapa anak-anak Allah itu? Orang yang diperanakan bukan dari darah dan daging. Bukan seperti sekarang ini kita ini, saudara-saudara. Tetapi anak-anak Allah adalah orang-orang yang bukan diperanakan oleh darah dan bukan dari darah dan daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah ketika saudara dan saya lahir baru, menerima Tuhan Yesus Kristus, meninggalkan hidup kita yang lama, menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kita sadarkan dosa-dosa kita, kita tanggalkan semua dosa kita. Saudara dan saya menjadi anak-anak Allah. Kita akan menerima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat. Nah, tapi bukan sampai di situ saudara-saudara. Kalau kita menjadi anak-anak Allah,
ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita menjadi miliknya. Ingat saudara-saudara, kita menjadi miliknya. Konsekuensi menjadi miliknya, kita tidak menjadi milik dunia. Benar saudara-saudara, kita ada di dunia. Tetapi ingat, pandangan matamu, fokus hidup kita bukan kepada dunia ini. Kita harus menyadari bahwa dunia ini bukan rumah kita. Yang setuju katakan amin. Dunia ini bukan rumah saudara. Kok bisa turun? Dunia ini bukan rumah kita. Tetapi dunia ini adalah satu tempat persiapan untuk kita pulang ke rumah kita di surga. Amin. Saudara-saudara jangan berpikir gini. Oh, padahal ini baru sakit, pantas saja dia berbicara tentang ini. Enggak, saudara-saudara. Tidak. Tetapi ketika saya lagi diam, kenapa tiba-tiba datang ayat ini? Kemudian saya dapat kiriman tentang Irak. Lalu saya disadarkan, kasih tahu jemaat, hati-hati. Kalau tidak kamu bisa menjadi seperti Irak dan Turki. Kamu akan bisa menjauh daripada Tuhan, hilang di hadapan Allah. Oh, rugi sekali. Kalau kita menjadi anak-anak Allah berarti kita menjadi miliknya. Kalau kita menjadi miliknya berarti fokus hidup kita ini terfokus kepada Dia. Kita baca dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 1 sampai 4 saudara-saudara. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu, kita baca bersama-sama, 2, 3. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Coba saudara perhatikan. Kalau kata kamu kita ganti dengan kita, itu menjadi lebih jelas. Kita baca ya, kamu diganti dengan kita. Ya, kita baca. Karena itu kalau kita dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Ulangi, sebab kita telah, saudara dan saya telah mati dan hidup kita tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kita kelak, kita pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam. Kalau saudara berkata bahwa saya anak Allah, saudara menjadi milik Allah, perhatikan hal ini. Fokus kita tidak pada dunia. Tapi bukan berarti saudara bermalas-malasan, tidak. Segala sesuatu harus hidup sebagaimana kita harus bertanggung jawab terhadap kehidupan selama di bumi. Tapi bukan hidup di bumi ini menjadi fokus kehidupan kita. Fokus kita adalah untuk di atas. Yang kedua saudara-saudara, semua hal duniawi yang terlihat semakin kita sadari itu harus kita sadari bersifat sementara. Semua hal-hal duniawi yang terlihat harus semakin kita sadari itu bersifat sementara. Jangan semua ini menjadi penghalang untuk kita masuk dalam kekekalan. Saya juga tiba-tiba baru sadar. Kenapa ya kok saya bisa nulis moto keluarga besar GBI Prigi dan Kelor adalah seluruh keluarga besar GBI Prigi dan Kelor adalah keluarga besar kerajaan Allah.
yang siap masuk dalam kekekalan. Oh saudara-saudara, karena kalau kita menjadi milik Allah, anak-anak Allah, semua hal-hal duniawi yang terlihat ini harus kita yakini, harus kita mengerti, semakin kita sadari bersifat sementara. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18, kita harus pahami benar-benar hal ini. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Kita baca bersama-sama 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segalanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Kalau saudara-saudara merasa sebagai anak-anak Allah, jangan memperhatikan fokus kita hanya kepada yang kelihatan, masalah materi di bumi ini. Belajar kita sekarang mulai melihat ke atas. Yang tidak kelihatan itu kekal. Yang ketiga Bapak Ibu, kalau kita menjadi anak-anak Allah, kita harus mempunyai kesamaan, kemiripan, ciri-ciri, sifat, gen yang sama dengan orang tua kita, bapak kita. Karena itu semakin hari yang menjadi kerinduan kita adalah kekudusan, semakin ingin hidup di dalam kekudusan. Kita ada di tengah-tengah masyarakat yang majemuk, yang sekuler, dengan gaya hidup duniawi ini oke. Tetapi kita punya kehidupan yang tidak terpengaruh seperti ikan dalam lautan. Boleh ada dalam air laut yang asin, tapi ikan itu tetap mempunyai daging yang manis karena ikan itu punya kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, coba perhatikan 1 Petrus pasal 13 sampai 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 19. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 19. Kita baca bersama-sama. Kalau bisa dapat segera ditayangkan. Ya, kita baca bersama-sama 2, 3. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspada dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara-saudara, ketika kita menjadi anak-anak Allah, kita harus memiliki kesamaan dengan Bapa kita yang di surga. Renungkan, perhatikan bagaimana kita hidup. Kalau kita hidup masih ada hal-hal yang tanpa kita sadari atau kita anggap ya nggak apa-apalah.
tidak sama dengan Bapa kita, tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, tidak sama gen dengan Bapa kita, kekudusan. Saya mau katakan, mari jemaat yang saya kasihi, berubahlah sebelum terlambat. Saudara punya handphone, saya punya handphone. Saudara bisa buka di YouTube, saya bisa buka di YouTube. Apalagi sekarang di YouTube. Aduh, saya tiap hari saya buka YouTube, saya cuma lihat-lihat aja. Karena yang saya cari itu berita-berita situasi sekarang. Tapi kan saya nggak bisa hapus, begitu saya buka saya mau pilih hanya berita-berita sekarang di YouTube. Tidak bisa saudara-saudara. Waduh, gambar-gambarnya, aduh saya bilang. Kalau masih ada anak-anak Tuhan yang senang liatin YouTube tuh karena gambar-gambarnya, aduhai, apalagi sekarang. Mereka berani masukin LGBT itu, masukan tentang LGBT. Wanita ciuman dengan wanita, melakukan hal-hal ya tidak sampai ditayangkan mereka melakukan hubungan yang suami istri. Tetapi foto-fotonya saudara-saudara. Aduh saya bilang, apa enggak merusak generasi? Apa tidak merusak kerohanian manusia dengan gambar-gambar ini saudara-saudara? Kalau kita masih menyenangi itu, bagaimana perasaan kita ketika kita melihat gambar itu? Apakah kita berkata norak, norak, norak begitu loh. Kalau kita bisa berkata norak, norak, mendingan saudara-saudara. Itu foto-fotonya anak perempuan. Saya juga bingung kenapa fotonya anak perempuan melulu karena ya saudara-saudara. Saya gak ngerti ya karena mungkin yang lihat banyak anak laki ya. Tapi apakah anak perempuan juga tidak punya perasaan porno? Saya tidak tahu. Coba saudara-saudara lihat. Karena itu pola pikir kita harus betul-betul pola pikir seperti Bapa di surga kudus. Menjaga hati kita. Kudus itu berarti kita betul-betul membebaskan dari diri kita daripada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Dan kita betul-betul sama seperti Bapa yang mendaki kesucian. Saudara-saudara, kalau saya lihat anak-anak Tuhan yang masih melakukan hal-hal yang ya saya bilang kok ada ya anak Tuhan masih seperti ini. Saya mau katakan jangan ya jemaat Perigi dan Kelor. Berubahlah jemaat Perigi, berubahlah. Mari hidup kudus. Bicaramu bicara yang kudus. Berguraumu bergurau yang kudus. Bersihkan pikiranmu daripada pikiran-pikiran yang kotor. Kehendak kita adalah melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Amin. Yang keempat, kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, seharusnya kita menjadi orang yang melakukan kehendaknya. Ketika kita menjadi anak Tuhan, saudara-saudara, kita harus mempunyai kerinduan hanya melakukan kehendak Bapa, kehendak Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Ini bukan saya melarang, terserah. Tapi firman Tuhan yang mengatakan dalam Matius pasal 7 ayat 21. Coba kita lihat dalam Matius 7 ayat 21. Mengapa ketika kita menjadi anak-anak Tuhan harus melakukan kehendak Tuhan? Ingat, ketika satu hari kita kembali berjumpa dengan Dia Sang Pencipta, dengan Tuhan Yesus Kristus. Dalam Matius 7 ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, bukan setiap orang yang datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika kita tutup mata nanti kita datang pada Tuhan lalu kita berkata, halo Tuhan Yesus. Betapa sedihnya kalau Tuhan Yesus berkata, siapa kamu? Kenapa? Kok Tuhan tidak kenal saya? Saya jemaat Perigi yang aktif, ibadah. Tapi ingat, aku tidak mengenal engkau. Karena engkau tidak melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Apa yang tidak lakukan? Apa yang saudara dan saya tidak lakukan? Kehidupanmu, pola pikirmu, konsep hidupmu
tidak sesuai dengan apa yang Bapa kehendaki, melakukan kehendak Bapa, memuliakan nama Tuhan. Karena itu yang terakhir saudara-saudara yang saya ingin katakan, mari jemaat yang saya kasihi, semakin hari kita semakin merindukan kedekatan dengan Tuhan. Semakin hari kita semakin merindukan kebenaran firman Tuhan itu memenuhi seluruh hidup kita. Kita boleh bergerak di dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika saudara dan saya tidak berhati-hati, kita akan dapat kehilangan semuanya itu. Kenapa? Arus dunia itu demikian halus. Mendorong, menggiring, menghanyutkan saudara-saudara sampai kita tidak sadar kita terhanyutkan saudara-saudara. Kita bisa meninggalkan Tuhan tanpa berkata saya mau tinggalkan Tuhan, tidak. Saudara bisa berkata saya mau dekat pada Tuhan, tetapi sebetulnya kita sedang bergerak meninggalkan Tuhan. Itu bisa terjadi saudara-saudara. Karena itu berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Berhati-hati dan waspadalah saudara-saudara. Saya tidak ingin katakan bahwa hidup kekristenan harus menderita. Kalau saudara menjadi orang Kristen yang benar harus menderita. Tidak. Tapi yang pasti menjadi orang Kristen yang benar adalah melawan keinginan daging. Saya tidak ingin katakan orang Kristen harus orang yang menderita. Tidak. Tetapi orang Kristen adalah orang yang melawan keinginan daging. Tidak hidup secara kedagingan. Tetapi hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Amin. Ini yang kita harus sadari saudara-saudara. Karena itu ayat terakhir yang ingin saya sampaikan kepada jemaat dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 17 adalah 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab penderitaan ringan. Mengapa Paulus berkata penderitaan ini penderitaan ringan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Karena memang menjadi anak Tuhan, kita tidak boleh hidup sama dengan dunia ini. Berarti orang-orang berpesta pora. Kita tidak ikut dalam pesta pora dunia ini. Orang-orang berkata kamu culun, kamu kurang gaul, kamu jadul. Yes, tidak apa-apa. Karena akan ada satu waktu nanti kita buktikan. Kita akan bersorak-sorai. Mereka akan menjadi seperti orang kaya di dalam penderitaannya. Yang berteriak pada Lazarus. Yang berteriak pada Bapak Abraham. Bapak Abraham suruh Lazarus celupkan jarinya ke air. Dan meneteskan ke mulutku. Akan datang masa penderitaan yang besar saudara-saudara. Yang tidak bisa terhindari. Memang sekarang kita harus hidup menurut kebenaran firman Tuhan yang dikatakan penderitaan. Karena kita tidak sama dengan orang-orang dunia. Tapi ingat, karena ini semua mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Irak dulunya luar biasa. Taman Eden ada di sana. Sekarang yang ada cuma Saddam Hussein, saudara-saudara. Turki, 7 gereja di sana. Sekarang di mana gereja itu? Semua itu karena kelalaian, karena ketidakhati-hatian. Karena itu marilah kita berhati-hati, berjaga-jaga. Kembali kepada keadaan semula. Mari kita kembali kepada keadaan semula. Amin. Untuk Tuhan, firman Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari jemaat kita persiapkan. Untuk kita menerima perjamuan kudus ini. Sebelumnya mari kita naikkan satu pujian. Mataku tertuju padamu.
Sambil kita persiapan roti dan anggur. Segenap hidupku ku serahkan padamu, pimpin aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari jemaat, saya undang bangkit berdiri. Naikkan pujian ini satu kali lagi. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu, pimpin aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati. Mau selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami agar kami tidak lupa untuk terus waspada, berhati-hati dan berjaga-jaga, agar kami tidak kehilangan harta yang terindah, termahal dalam hidup kami, Tuhan, karena terhanyut oleh arus dunia ini, melainkan kami tetap hidup di dalam Engkau. Kami tidak menolak Engkau, tetapi kami ingin menjadi anak-anak-Mu yang setia, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu
Ajar kepada kami untuk kami tetap setia dan lebih setia lagi. Terima kasih Tuhan kalau pagi dan siang ini kami boleh menerima anugerah-Mu, menerima roti dan anggur perjamuan kudus ini. Kami letakkan seluruh keberadaan kami buka hati kami seluas-luasnya hanya untuk Engkau. Mari Tuhan, berkati perjamuan kudus ini membawa berkat rohani yang luar biasa pada kami agar kami semakin melekat kepadamu, semakin dekat kepadamu, dan kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena itu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat roti kita. Sebelum kita makan bersama, seperti biasa ada 2 pertanyaan yang saya sampaikan kepada jemaat. Dan apabila jemaat percaya dengan sungguh-sungguh, katakan amin di hadapan Tuhan dengan suara yang jelas. Bukankah roti yang ada di tangan saudara-saudara yang telah dipecah-pecahkannya adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari dengar firman Tuhan sebelum kita makan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita menerimanya dengan rasa syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan pengucapan syukur tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikian pertanyaan yang kedua yang saya sampaikan, dan katakan amin apabila engkau percaya dengan sungguh-sungguh. Bukankah cawan pengucapan syukur yang acak-acak kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dengarkan firman Tuhan sebelum kita minum bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita menerimanya, minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Terima kasih. Terpujilah Engkau, terima kasih Yesus. Dengan apa kami akan membalas kasih-Mu Tuhan, selain kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh Tuhan memuliakan Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa-Ku. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Engkau sungguh baik. Terima kasih. Ajar pada kami untuk tetap setia kepadamu Tuhan. Ajar kepada kami untuk tetap menyintai Engkau, mengasihi Engkau lebih dari segala-galanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Dengan apa kami akan membalas kasih-Mu selain menjadi anak-anak-Mu yang memuliakan Engkau,
hanya meninggikan Engkau. Haleluya. Segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu. Terima. Terima kasih Bapa, bimbing kami terus Tuhan. Agar kami ada di dalam Engkau dan Engkau dalam kami. Agar persekutuan kami dengan Engkau semakin hari semakin erat Tuhan. Kerinduan kami Tuhan hanyalah Engkau. Hanya hari-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau. Kami ingin meninggikan nama-Mu terus Tuhan. Kami ingin memuliakan Engkau terus, menyembah-Mu. Sebab hanya Engkau yang layak. Hanya Engkau yang layak menerima hormat dan pujian. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau baik. Engkau terlalu baik. Terpujilah Engkau Bapa. Engkau pimpin kami terus Tuhan, detik demi detik hidup kami. Kiranya Roh Kudus terus menuntun kami, membimbing kami, agar kami tidak lupa, agar kami tidak kehilangan kewaspadaan kami, agar kami tidak terhanyut oleh arus dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Kami berterima kasih menyambut berkat-berkat-Mu, firman-Mu, dan perjamuan kudus ini. Haleluya, bersama-sama saya yang diberkati, kita mau katakan amin, amin. Baik jemaat, jangan duduk dulu, kita akan membacakan pengakuan iman Gereja Betel Indonesia. Pengakuan iman Gereja Betel Indonesia. Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tiga pribadi di dalam satu. Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal, dilahirkan oleh perawan Maria, yang dinaungi oleh Roh Kudus, bahwa Yesus telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati, bahwa Ia telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Pengantara kita. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian adalah azas dan prinsip hidup umat Kristen. Baptiskan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dalam bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus dilakukan setiap kali untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain. Kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari surga
untuk membangkitkan semua umat yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan Dia di udara. Kemudian Ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhirnya semua orang yang mati akan dibangkitkan. Orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup yang kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Amin. Silakan duduk dulu saudara-saudara. Saya ingin menyampaikan pengumuman sebelum kita menyampaikan moto keluarga besar GBI Prigi dan doa Bapa kami. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Ike, Bapak Angkim, Saudari Santa, Saudara Adrian dan Saudari Bintang. Baru kelihatan hari ini. Gak apa-apa. Ya. Kemudian juga saya ingin umumkan bahwa GBI Prigi akan mengadakan baptisan akhir tahun. Karena itu anak-anak saudara yang berumur 12 tahun yang sudah mau dibaptis boleh mendaftar segera. Karena kita akan atur tanggalnya yaitu Desember. Ya. Jadi Desember kita akan mengadakan baptisan dalam tahun ini. Ya, itu saja pengumuman dari saya. Tidak ada pengumuman lain. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Kita mau bangkit berdiri. Kita mau angkat tangan kita dengan sungguh-sungguh. Bersama-sama kita katakan moto keluarga besar GBI Prigi. Seluruh keluarga besar GBI Prigi menjadi warga kerajaan Allah yang siap masuk dalam kekekalan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Hallelujah.
khusus kami membawa Ibu Ike, Pak Angkim, Saudari Santa, Andrian dan Saudari Bintang Tuhan. Tuhan, Engkau yang telah memeliharakannya, anak-anak-Mu ini 1 tahun. Ke dalam tangan-Mu hamba letakkan mereka Tuhan. Hari-hari mereka ke dalam tangan-Mu. Jauhkan mereka dari mara bahaya, malapetaka, virus corona. Jauhkan mereka Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan. Bahkan berikan kerinduan yang terus menyala-nyala dalam hati mereka untuk terus melekat kepadamu. Terima kasih. Jaga kesehatan mereka. Berkati apa yang mereka perlukan Tuhan. Tolong campur tangan dalam segala sesuatunya. Terpujilah Engkau Bapa. Dan ke dalam tangan-Mu juga hamba serahkan seluruh domba-domba-Mu ini Tuhan. Yang dengan setia mengikuti ibadah. Datang kepadamu dengan kerinduan hati. Kami mengucap syukur dan kami serahkan semua ini. Sebab kami percaya janji-Mu dan iya dan amin. Bahwa kami aman dalam penjagaan dan perlindungan-Mu. Karena itu mari sidang jemaat sekarang arahkan hatimu dan buka tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Segala berkat, rahmat, damai sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai dimanapun engkau berada, menyertai keluargamu, menyertai apa yang kau kerjakan, yang kau perdagangkan. Semuanya itu menjadi berkat dalam kehidupanmu. Mulai sekarang sampai selamanya. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu. Oh, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan penyertaan Allah Roh Kudus yang tiada pernah berkesudahan. Kiranya turun menyertai kami dimanapun kami berada sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur menyambut semua berkat ini. Bersama saya yang diberkati kita katakan amin. Terima kasih.